Oke, teman-teman yang kami hormati, kita akan segera sambut pembicara kita, pembicara yang luar biasa, seorang CEO dari sebuah perusahaan kelas nasional, bahkan mungkin juga internasional, CEO Keke Busana. Beliau masih sangat muda, tetapi kemudian prestasinya sungguh sangat luar biasa, dan mudah-mudahan itu jadi inspirasi bagi kita, dan juga kita mendapatkan banyak tips tentang bagaimana kita bisa melejitkan bisnis kita, bagaimana kita mengatasi keterbatasan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Please welcome Kang Randy Saputra. Bukan hanya kekuatan produk, jaringan pemasaran yang telah terbentuk di seluruh Indonesia hampir di 33 provinsi menjadi kekuatan yang luar biasa. Sekitar hampir 1000 agen atau sekitar 1000 outlet tersebar di seluruh Indonesia dengan konsep mitra. Keke Busana menjadi salah satu brand muslim yang sangat kuat terutama di segmen anak dan sekarang menjadi leader nomor 1 di Indonesia. Bukan hanya prestasi dari segi industri, namun juga prestasi sosial yang dibangun oleh Keke Busana juga sangat besar. Kontribusinya di Desa Tajur Halang membangun rumah tafis, mempekerjakan pekerja lokal hampir 80%, dan juga mendukung banyak kegiatan event positif seperti Islamic Book Fair, lalu juga program-program TV yang punya konten positif seperti Hafiz Quran Trans 7, menjadi salah satu capaian yang luar biasa bagi Keke Busana. Pencapaian ini tidak lepas dari sosok Ika Kartika atau yang biasa kami panggil Bunda. Bunda sebagai pemilik dan peletak dasar fondasi bisnis Keke Busana telah menjadi inspirasi bergerak bagi seluruh jajaran eksekutif dan para pekerja. Dialah yang dari tahun 2006 membangun kedisiplinan, membangun budaya, membangun cara kami berbisnis, cara kami berinteraksi dengan sesama. Dan pencapaian Keke hari ini tidaklah lepas dari sosok entrepreneurship muslimah Ika Kartika, atau sekali lagi yang biasa kami sebut Bunda. Kebersamaan saya dengan Bunda sejak tahun 2012 memberi saya banyak pelajaran, memberi saya banyak inspirasi kehidupan. Kebersamaan sejak 2012 bersama Bunda membentuk jiwa saya, membentuk cara berpikir saya, membentuk bagaimana cara saya bertindak, membentuk bagaimana harusnya saya membangun bisnis dan memimpin Keke Busana sebagai CEO. Kisah-kisah pembelajaran bersama Bunda ini saya bukukan menjadi sebuah buku dengan tajuk Dua Kodi Kartika. 40 kisah kebersamaan hidup saya bersama Bunda yang saya bukukan, lalu saya share dan saya bagi ke pembaca sekalian. Besar harapan saya buku ini mampu menginspirasi Anda untuk lebih semangat berbisnis. Jika Anda menghadapi masalah, di kisah itu ada bagaimana Bunda menghadapi masalah yang pernah dihadapi. Saya harapkan Dua Kodi Kartika ini juga menjadi penyemangat ketika Anda merasa patah, merasa lelah, dan juga ketika Anda ingin berbisnis. Mungkin di sini Anda menemukan bagaimana cara yang benar untuk berbisnis. Saya harapkan juga Dua Kodi Kartika ini bisa memberikan Anda pelajaran kehidupan, pelajaran spiritual, karena memang kisah-kisah yang saya hadirkan bukan hanya kisah bisnis, namun juga ada kisah kehidupan. Bagaimana Bunda sebagai orang tua, bagaimana Bunda sebagai ibu, bagaimana Bunda sebagai pemimpin bisnis. Dengan kerendahan hati dan juga serta tadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya hadirkan Dua Kodi Kartika ini, semoga menjadi jalan kebaikan untuk para pembaca semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Baik? Baik, sukses semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa berdiri di, menurut saya, sebuah panggung kehormatan. Memang bukan untuk pertama kalinya saya berbicara di publik, tapi bagi saya di sini telah berdiri tadi ayah kita Pak Subiakto, tepuk tangan buat ayah ya. Lalu juga luar biasa setelah ini nanti ada guru saya Pak Jamil Azaini, tepuk tangan buat Pak Jamil Azaini. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat TDA ya. Tangan di atas yang sudah luar biasa berjejaring ya, melakukan silent operation membangun negeri ini, luar biasa. Berikutnya kawan-kawan sekalian, namun sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu ke timekeeper. Sekarang sudah jam 13.22. Kata guru saya di wannabe trainer harus sadar waktu, kata guru saya gitu. 13.24 sekarang, saya waktunya sampai kapan? Boleh dikonfirm? Tadi MC meminta saya konfirmasi ke timekeeper. Oh 40 menit, oh ya, tepuk tangan buat timekeeper. Ya oke. Oke kawan-kawan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin berbagi kepada
kawan-kawan sekalian tentang satu tema, yaitu temanya melawan keterbatasan. Namun saya rasa bahwa saya sangat baru di daerah Jabodetabek ini gitu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Saputra. Jadi benar kata MC tadi, menurut beberapa orang menjadi profesional di usia ini, menjadi direktur di usia ini memang sangat-sangat muda karena saya bukan pemilik bisnis tapi dipercaya untuk memimpin menjadi CEO. Saya lahir 86 di Balikpapan, Kalimantan Timur, sampai SMA di Balikpapan. Kemudian pernah kuliah di ITB. Pernah kuliah itu tolong jangan ditanya lulus atau enggak, karena saya bilang pernah kuliah. Jadi tahun pertama nilai saya udah jelek banget, tahun kedua mas saya paksain, tahun ketiga juga mas saya paksain, saya udah nggak kuat lagi tahun ketiga. Akhirnya dosen wali saya juga nggak kuat sama saya, ngelapor ke orang tua saya marah, saya juga bingung seperti apa, saya juga marah sama diri saya. Nah kata teman saya kalau misalnya hidup mulai kacau mending nikah aja. Akhirnya saya nikah, ya umur 21 married, tepuk tangan boleh ya. Jadi kalau misalnya udah bingung gitu ya, bisnis kok kelihatannya nggak jalan-jalan, tips saya bisa dicoba ya. Married aja gitu, akhirnya married, nikah, dari situ saya mulai bisnis personal. Jadi saya juga pernah seperti teman-teman sekalian memulai bisnis, sekarang juga sebetulnya menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan saya nggak boleh bilang diri saya karyawan karena direksi, jadi harus bilang dirinya pengusaha. Nah dari situ waktu mulai bisnis akhirnya diminta oleh PT Telkom untuk berbagi ke UMKM PT Telkom sejauh barat. Ya sejauh barat di sekitar tahun 2009-an lah ya. Nah kemudian kok saya kelihatannya menyenangi dunia berbagi ini, apalagi setelah kurang lebih di akhir 2011 ketemu racun yang sangat kuat di Wannabe Trainer. Terima kasih Pak Jamil, tepuk tangan dong buat Pak Jamil ya. Jadi saya juga bangga banget hari ini bisa jadi band pembuka untuk Pak Jamil Azzaini. Jadi di Wannabe Trainer ke-6 itu membuat saya merasa bahwa training adalah dunia saya, edukasi dunia saya. 2012 saya akhirnya ngambil fokus di dunia edukasi, menjadi trainer dan fokus jadi bisnis consultant. Saya mulai belajar bisnis yang waras gitu. Semenjak 2008 saya mulai bisnis yang ngawur-ngawur, sesat-sesat gitu ya, gitulah ya masa lalu. Kemudian 2012 saya mulai merapikan pemahaman saya, akhirnya jadi bisnis consultant. Megang beberapa perusahaan, di Lampung ada toko roti KUC Akmal, di Bogor saya pegang Keke, lalu juga sempat di Badung pegang Madu Pahit Almahas. Kemudian yang lumayan besar ada Wardah, saya bantu di SDM-nya, lalu juga sempat juga sampai sekarang pun masih di teman-teman entry level di Telkomsel. Namun setelah saya ingat banget 2013 akhir, ketika karir bisnis konsultan saya udah mulai tajam, beberapa direksi suka mulai ada yang nanya ke saya, pernah kerja di mana mas? Ini tuh nggak enak tuh nanyanya tuh. Pernah kerja di mana? Pernah jadi profesional di mana? Bahkan lulusan MBA dari mana? Gitu kan berat dijawabnya ya Bu. Ya, lulus MBA dari mana udah tahu nggak lulus gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan kerja dulu. Kelihatannya saya harus buktiin kapasitas profesional saya. Saya pilih satu di antara klien saya yang paling optimal jasa saya di sana. Akhirnya saya pilih Keke Busana. Sejak 2014 kemarin saya resmi memimpin perusahaan ini dan hari ini saya ingin berbagi apa yang ingin saya bagi dan yang telah saya pelajari. Saya kira itu perkenalan awal-awalnya Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut ke temanya ya, topiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebelum mulai masuk tentang materinya melawan keterbatasan, kenapa saya angkat tentang mengapa kita harus membahas keterbatasan? Nah, membahas keterbatasan menuju MEA ini atau ASEAN Economic Communities menurut saya sangat penting karena saya terinspirasi dari kisah Nabi Daud dan Jalut. Tentu bagi teman-teman muslim tidak pantas memvisualisasikan Nabi, ini David and Goliath, jadi saya ilustrasinya David dan Goliath saja. Jadi David dan Goliath ini cerita tentang seorang nabi yang mau fight sama raksasa besar. Ya. Jadi David ini badannya kecil, kapasitasnya terbatas sehingga dia harus melawan raksasa yang besar. Di Alkitab dan Quran dijelaskan bahwa David menggunakan pelontar sehingga dia putar ketapel itu keras-keras dan akhirnya melesat si batu ketapel itu, nyampe di kepalanya Goliath dan akhirnya Goliath jatuh. Yang saya pelajari di sini kawan-kawan sekalian, keterbatasan itu menurut saya adalah blessing. Kawan-kawan UKM sering ngomong, wah Mas Randy mas, enak aja mas, ngomong growing mas, modalnya susah gitu kan gitu.
Terus kemudian, aduh mas kira gampang penetrasi pasar. Mas enak ngomong branding. Saya mas 2 tahun merasakan, gitu. Ngomongnya terbatas. Tapi menurut saya, terbatas itu blessing. Karena David itu mikir ketapel setelah terbatas. Terbatas membuat orang kreatif. Merasa kecil, menurut saya, ini terserah mau nanti kita diskusi panjang apakah oke, apakah enggak, terserah. Tapi menurut saya, merasa diri kita terbatas, merasa diri kita kecil, merasa diri kita belum bisa melakukan banyak hal, banyak yang harus dipelajari, membuat kita punya kreativitas yang luar biasa. Saya ingin masuk seperti ini. Ini peta ASEAN. Populasi kita itu ada di angka, 246 juta, 40,58% dari seluruh total populasi ASEAN yang 600 juta. Kita ini badannya gede banget. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi David ataukah kita menjadi Goliat? Curiga-curiga kalau misalnya kita tidak menyadari keterbatasan, kita merasa raksasa. Dan begitulah perasaan Goliat. Goliat merasa dirinya ini raksasa, hebat, diinjak aja udah matilah David. Tapi David yang terbatas, itu menemukan inovasi, menemukan teknologi. Dia selalu berpikir, badannya Goliat ini gede, gimana aku ngejatuhinnya? Nah jadi hari ini kawan-kawan sekalian, alangkah baiknya kita berpikir seperti David. Tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian semua. Oke. Itu kira-kira ya, kenapa kita membahas tentang keterbatasan. Nah, ini saya ngelihat ini situasinya luar biasa, setelah diisi bensin, mungkin ini mesinnya harus ada pemanasan. Saya kalau misalnya saya tanya siapa kita, kawan-kawan dengan segenap doa perasaan jiwa raga batin yang penuh, menjawab pengusaha. Siap? Siap? Siapa kita? Pengusaha. Dalam hatinya yang gini, wes mas aku masih pekerja, itu juga pengusaha mas, mengusahakan perusahaan orang lain, itu juga bagus itu. Ya, siapa kita? Pengusaha. Oke, kurang dalam pak, ini memang teriakan Anda sejalan dengan omset, oke? Siapa kita? Nah ini 10 miliar ini. Siapa kita? Oh, tepuk tangan dong kawan-kawan sekalian ya. Muridnya Pak Jamil, nggak boleh kalah setting. Muridnya Pak Jamil malu-maluin ini ya, kalau sampai gagal. Berikutnya kalau saya bilang pengusaha, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, juara, tangan kanannya, tangan kirinya juara, 3 kali juaranya ya, karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Ya. Siap? Pengusaha? Ada masih ada yang begini Pak, juara. Gemeteran ini startup nih. Baru nyari kios ini berarti juara. Bingung mas, DP-nya ditagih sama yang punya, udah mengiyain gitu. Siapa kita? Pengusaha. Siapa kita? Lah ini tak fokus kan? Wah gimana ini? Siapa kita? Pengusaha. Oke tepuk tangan buat Anda sekalian dong. Iya mantap. Oke, teman-teman sekalian, itu kesadaran keterbatasan kita. Jadi kita ini distribusi uangnya paling gemuk ya. Kita distribusi uangnya paling gemuk di ASEAN Indonesia, disusul sama Thailand, disusul sama Malaysia. Artinya total duit yang beredar sekitar 878.000 billion atau 37,79% ASEAN Economic. Kita big six-nya masuk kita. Tapi kita nggak boleh ngerasa sebagai Goliat. Oke, kita akan mulai. Maka menurut saya, good is enemy of great. Anda merasa besar, itu menurut saya penyakit. Anda merasa pintar, itu menurut saya penyakit. Menurut saya, yang menjadi blessing hari ini adalah, saya merasa sekali lulusan SMA, ijazah saya SMA, ketika diminta jadi CEO, saya sadar keterbatasan saya, itu yang membuat saya belajar tiap malam, itu yang membuat saya selalu mendengarkan orang, itu yang membuat saya nggak bisa sosokan gimana-gimana karena saya merasa terbatas. Tapi banyak perusahaan-perusahaan saya lihat itu merasa dirinya oke, merasa dirinya besar, akhirnya dia nggak bisa menjadi lebih baik. Jadi good is enemy of great. Merasa sebagai Goliat itu ciri-ciri kejatuhan berikutnya. Kira-kira demikian. Oke, kita akan masuk. Dan kenapa saya mengatakan belajar dari keterbatasan, Pak? Keke hadir di tahun 2006, mulai konveksi start 98 tanpa merek, 2006 itu baru pakai merek Keke. 2012 Randy datang sebagai konsultan, sudah sekitar 150.000 pieces, percaya nggak percaya, produksinya masih pakai rumah digabung-gabung. Keke tidak punya bagian organisasi perusahaan, semuanya dikerjakan oleh bunda, sisanya orang produksi. Jadi bunda itu ya dia manajer marketing, manajer branding, manajer pemotretan, semuanya. Ibu-ibu usia 40 tahun. Semuanya terbatas, jadi
Lalu ada yang mengatakan desainnya gimana, hampir 400 desain ke setiap tahun, itu keluar dari kepalanya Bunda. Setiap malam mendesain 15 sampai 14 desain baju non-stop. Tidur hanya 2 sampai 3 jam. Menurut saya, Bunda atau Keke ini adalah perusahaan yang selama 9 tahun ini menari-nari di atas keterbatasan. Dan akhirnya bisa melalui itu semua. Nah, hal ini yang saya ingin kasih ke teman-teman gitu loh. Dan tanpa hutang. Itu harus digarisbawahi, ya. Kita ada hutang PRK, tapi itu untuk menjaga hubungan baik saja dengan bank dan banyak kita nggak pakai. Dan akhir bulan suka digoda-goda biar itu ditarik supaya bunganya kita bayar. Jadi relatif kita nggak punya hutang installment, kita nggak punya hutang cicilan installment yang fix. Dan kalau misalnya kita mau tutup hutang kita dan itu bisa. Nah, menurut saya ini yang ingin saya sampaikan kesannya bahwa keterbatasan bisa kita lalui asal kita tahu caranya. Dan hari ini saya ingin memberitahu caranya dan saya yakin kawan-kawan yang hadir di sini pasti dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, ya. Oke, ronde 1. Ulangi Bapak-bapak, apa? Ronde 1, round 1, ya. Melawan keterbatasan modal dengan menjaga integritas personal. Kenapa teman-teman sekalian saya mengangkat ini, ya? Kenapa teman-teman sekalian saya mengangkat ini? Jadi apa itu integrity? Kesatuan antara yang dikatakan, yang dipercaya dan dilaksanakan. Ujung-ujungnya yang terbangun adalah trust. Saya pertama kali itu termasuk yang tidak begitu percaya Keke nggak punya hutang. Saya ini bisnis konsultan, keliling hampir 8 sampai 12 UKM menengah yang omsetnya hampir di atas 10 miliar. Dan hampir semuanya owner bermasalah pada cicilan. Perusahaannya capek untuk membiayai gaya hidup owner. Perusahaannya capek untuk membiayai cicilan mobil owner yang kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak juga, kadang-kadang enggak jelas gitu loh. Saya menemukan kawan-kawan sekalian, di rata-rata di UKM itu berputar dengan utang. Permasalahannya adalah net profit habis untuk membayar cicilan-cicilan. Nah, waktu saya ngelihat Bunda dan dia ngomong ini tanpa utang, saya mulai tanya, kenapa kok bisa begitu? Ternyata Bunda ngomong gini, ya. Owner Keke itu ngomong gini sama saya, Randy, Tanah Abang itu dindingnya berbicara. Nah, maksudnya apa? Kalau Anda ngambil bahan di Tanah Abang lalu Anda nggak kembalikan lagi, insya Allah seluruh toko di Tanah Abang nggak akan ngasih Anda barang. Oh gitu. Itu seluruh dinding di Tanah Abang itu kayak wifi gitu, terkoneksi dia, integrated satu sama yang lain. Jadi kalau Anda bermasalah sama salah toko di Tanah Abang, itu nama Anda langsung keluar di jaringan mereka entah pakai apa. Satu semua toko tahu semua kalau Anda bermasalah. Begitupun kalau nama Anda baik. Dan di depan saya, demi Allah di depan saya, beberapa supplier bahkan datang, Bunda ini pokoknya bahan dipakai aja, bayarnya lebaran. Saya bilang lebaran masih 8 bulan lagi, Allahu Akbar. Jadi dia taruh bahan, kita jadiin baju, jadi uangnya kita pakai, kita bayar pas lebaran. Katanya nggak apa-apa, ya pakai aja, bayar lebaran. Yang penting Bunda beli. Ada beberapa supplier juga yang ngasih waktu 4 bulan. Ada yang ngasih waktu 3 bulan. Bahkan waktu kami susah, kami pernah ngomong sama supplier, kita cuma bisa bayar 400 juta tiap bulan, kasih enggak, tapi kemampuan kami 400 juta tiap bulan, siap dikirim juga bahannya, Allahu Akbar. Karena integritas itu adalah modal yang paling penting gitu loh. Makanya banyak yang nanya sama saya, Randy kamu tuh di Keke punya saham? Saya bilang nggak ada. Kalau bonus growth ada, tahun kemarin juga udah cair, lumayan lah gitu ya. Bonus pertumbuhan sih ada gitu. Gaji, ya digaji tetap gitu, tapi kok semangat banget sih gitu. Bisa nulis buku, 2 Kodi Kartika itu saya tulis pulang kerja ya, jam 9 malam, jam 2 pagi, jam 9 malam, 2 pagi gitu. Tadi ya, kadang-kadang kita weekend juga kerja gitu. Karena apalagi yang kita punya selain integritas. Kawan-kawan tentang integritas ya, saya betapa kagetnya. Suatu hari saya nge-tweet ingin bekerja sama dengan seseorang. Lalu teman dari Jogja bilang, Kang Randy, friendly warning, jangan kerjasama sama seseorang itu bla 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 bla, kami nggak dibayar 400 juta udah pengerjaan gini, Kang Randy jangan please jangan. Betapa mengerikannya integritas kawan-kawan sekalian. Jadi saya kembali lagi sama-sama untuk melawan keterbatasan modal, coba ulangi. Untuk melawan keterbatasan modal yang dibangun adalah integritas personal. Di sini Anda bangun integritas. Anda sama-sama dari Lampung, sama-sama dari Bandung, itu integritas. Barengan ya, kita ke pesta wirausaha TDA, iya. Terus begitu Anda bisnya udah dipesan, dekat-dekat hari Anda nggak bayar. Teman Anda itu insya Allah ingat seumur hidup. Bisnya sudah aku sewain. Yang lain daftar sudah aku larang-larang. Kamu nggak bayar.
Itu tuh ingat seumur hidup itu. Si itu tuh janganlah suka berubah, bener. Jadi Pak, beli tiket, ya, transaksi sederhana, bahkan cuma sekedar di UKM. Mau sosis dong? Ih, aku nggak bawa uang, nanti sore aku ganti ya. Sampai sore itu nggak tahu-tahu aja mukanya. Dalam hati temannya, kapan sosisku diganti? Ini gitu. Sampai sosis, sosis. Nggak tahu-tahu mukanya. Jadi teman-teman sekalian, trust, please, ya, develop your trust. Jadi menurut saya sabar, Bu. Bunda juga dari 98. Kita ada punya rekanan bordir, kalau kita tutup dia tutup. Sekali lagi ya. Kalau kita tutup dia tutup. Karena 95% bahkan 100% bordir keke itu ada di dia. Dan kita tuh nggak mau bikin bordir sendiri. Tapi Bunda bilang pertama kali kita itu mau ngebordir sama dia tahun 2004. Itu enciknya itu datang terus ngomong gini, Bunda mohon maaf ya kalau misalnya nggak bayar kita nggak kerjain. Oh iya ATM-nya di bawah, saya ikut ke ATM ya. Jadi Bunda Tika pun Keke pun tuh pernah punya muka-muka nggak bisa bayar, ngerti nggak maksudnya? Tapi kita bangun kerjasama gitu, akhirnya kita harus bordir bayar tunai. Sampai akhirnya bordirnya kapan, bayarnya kapan. Sampai akhirnya orang percaya. Oke, tepuk tangan buat integritas Anda, oke? Oke, sama-sama coba. Modal terbesar saya adalah, coba ulangi. Nama baik saya sendiri. Tepuk tangan dong buat kawan-kawan sekalian ya. Berita baik. Anda boleh nggak punya uang, Anda boleh nggak punya apa-apa, tapi Anda harus punya nama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kawan-kawan sekalian ini dia. Melawan keterbatasan gerak marketing dengan menghebatkan kualitas produk. Materi ini bukan tidak sejalan dengan guru saya Pak Subiakto, cuma ini masalah kita UKM. Kawan-kawan sekalian, saya ini brand nasional, mau jalan-jalan ke TV, ya anak muda, lulus SMA, nggak tahu apa-apa, tok-tok wow, grup-grup TV-TV besar. Assalamualaikum, mau pasang iklan, duduk, ditawarin 12 miliar. 12 miliar. Terus saya toleh-toleh, lu Siren salah tempat, 12 miliar, kita pulang. Ada 12 miliar, satu spot iklan itu mahal-mahal. Salah satu brand e-commerce marketplace itu pernah ngiklan di TV, ngabisin 200 miliar setahun. Brandnya 90% tapi transaksi di marketplace-nya nggak begitu bagus. Tapi dia spending uang 200 miliar. Betapa berkuasanya gitu. Betapa berkuasanya. Brand-brand fashion juga iklannya betapa gagahnya naruh outlet yang sewa mallnya itu luar biasa mahal dia sanggup. Kita ini terbatas dari segi iklan, ngekerenin diri, ngekerenin produk kita terbatas. Nah menurut saya kawan-kawan sekalian, kekuatannya adalah kekuatan produk. Karena begitu saya tanya begini ya, perlu dibayangkan begini. Keke hadir 2006 sampai sekarang itu kami perbesaran omsetnya 17 kali. Dari tahun 2006 omset sampai sekarang itu 17-18 kali membesar. Dari omsetnya dikali 17 dikali 18 dalam waktu 9 tahun. Saya nanya, waktu 2012 datang, Bunda strategi marketingnya apa? Nggak ada. Masang billboard gitu, positioning cita rasa. Nggak ada. Jadi kerjaannya apa? Berliana Febrianti di bawah foto, Nizam di bawah foto, kita potret taruh di katalog. Hanya itu. Tapi memang saya pernah jualan baju ini dulu saya kalau misalnya belum ngerasain mungkin nggak percaya. Tapi 2014 itu saya malam lebaran di atas karung di Samarinda. Saya jualan di Lembu Suwana karena kita buka area operation. Emang bener gitu loh. Dan di samping kios saya itu tetangga merek yang kompetitor ya. Maksudnya teman deket lah, mirip-mirip bajunya gitu. Emang bener orang-orang itu memang pakai baju kita, warnanya lebih hidup, motifnya juga lebih jago, bordirnya juga nggak bercanda gitu ya. Saya ngelihat bordir brand tetangga APPL terus dibordir, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang seadanya. Nah, jadi menurut saya teman-teman, produk itu adalah real brochure. Kenapa? Begini, misalnya orang makan bakso ya. Orang makan bakso itu dia makan baksonya. Ini saya pernah ketemu teman-teman terutama di Bandung yang buka kafe, kafenya cuma penuh 3 bulan pertama. Dia pasang karangan bunga dari BCA, dari Mandiri kan, cara lama kan. Dari BCA, dari Mandiri, dari PTP rame, terus teman-temannya suruh kumpulkan rame semuanya kan. Rame semuanya, begitu orang makan orang kapok. Jadi 3 bulan pertama itu yang datang adalah first customer dan tidak repeat. Karena apa? Orang nggak makan karangan bunga, orang makan baksonya. That's the problem. Orang nggak makan billboard, orang makan baksonya. Nah di era marketing yang luar biasa ini menurut saya, terkadang teman-teman yang muda, yang small enterprise itu kalau misalnya saya lihat, berputar-putar di masalah marketing itu, dan saya pernah ngelihat tweet dari Pak Subiakto juga sejalan, tapi tidak memperhatikan base dari produknya. Kenapa kawan-kawan sekalian ini? Dulu,
Dulu cuma ini panelnya. Apa? Awareness, understanding, consideration, try, kemudian buy. Atau kalau mau gampang, awareness, kemudian dia, dari unknown, awareness, purchase, udah. Dulu marketing cuma kerja, bikin orang tahu, bikin orang beli, udah selesai. Dulu marketing cuma permasalahan mengenerate bull of awareness, jadi tarikan brandnya itu dibuat kenceng, terus kemudian purchase, beli, udah gitu. Yang saya lihat dari funnel-funnel. Tapi ternyata sekarang teman-teman sekalian, orang udah mulai masuk dalam namanya bukan hanya purchase ratio, tapi advocate ratio. Setelah ini ya, setelah orang merasakan dan akhirnya loyal, dia akan advokasi ke atas gitu loh. Artinya kita butuh orang-orang itu jadi tim sales kita, orang-orang yang makan produk kita. Dan ini lebih jelas lagi kalau di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya lebih jelas lagi, artinya sales itu membangun create advocates dan public relation ke atas. Maksudnya apa? Gini lah Mbak, teman-teman sekalian. Misalnya kawan-kawan ikut PWTDA ini, kemudian pembicaranya bagus-bagus, Anda akhirnya nge-tweet kan, karena memang event panitia ini bagus, dengan harga yang terjangkau sekian ratus ribu gitu. Ih bagus acaranya gini. Itu mengenerate peserta untuk tahun depan, ngerti maksudnya? Jadi sales itu mengenerate berikutnya. Dan kita itu sebetulnya bisnis bukan bangun gerobak menurut saya, bukan cuma bangun produk, tapi kita bangun pelanggan. Ini yang kita nggak sadari kadang-kadang. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Keke ini bukan basa-basi. Saya ngelihat di beberapa produk, ada beberapa produk yang masang, tapi menurut saya sedikit yang masang. Hanya Keke yang berani meletakkan nomor konsumen. Saya taruh di situ, kalau baju kami gimana-gimana, ada lepas segala macam, komplain nomor HP-nya ini. Anda tahu, akhirnya nggak ada yang komplain. Saya pakai cara kedua. Saya bilang sama tim saya, ini ada tim saya di sini, fakta banget. Saya bilang, kasih BBM saya, kasih PIN saya ke semua toko dan jaringan kita, 384 agen. Kalau mau ngamuk sama Randy, kalau mau marah-marah sama Randy, kalau jahitan kita mencleng segala macam ngomong sama Randy, dan ternyata mulai itu, agen-agen ngomong ini kurang bagus sulamannya lah, kurang ini, dan saya dengarkan. Karena kawan-kawan sekalian, the product is the real marketing tools. Produk itu adalah marketing tools yang sebenar-benarnya. Tepuk tangan buat Anda yang mudah-mudahan produknya baik. Dari sekarang kalau mau buat produk, pastikan dan coba rasakan, pantaskah produk saya dibeli, pantaskah produk saya diperjuangkan, pantaskah produk saya dibicarakan orang, pantaskah, dan pantaskah. Keke juga setiap hari berpikir begitu. Kita akhirnya bangun produk jersey, harga kita murahin dari yang lain karena pantas nggak kalau kita mahal, malah akhirnya jersey kita meledak. Kita bikin produk sifon kita baru pertama nih, kita buat murah dulu lah. Kita bunuh diri dulu di laba, lama-lama meledak juga. Setiap kita berpikir, pantas enggak, ada value-nya enggak, itu sehat buat kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah. Nah ini dia sekarang, mudah-mudahan tidak menyinggung ya. Melawan keterbatasan cash flow, coba lagi. Ini kok suaranya mulai melambat ini, kelihatannya mulai tertekan. Ayo Pak, enggak apa-apa Pak. Melawan keterbatasan cash flow, coba lagi. Dengan mewaraskan gaya hidup. Yuk ini kita lihat ya. Gimana sih sebetulnya, jadi gini. Mendatangkan uang bagi UKM menurut saya it's a simple problem. Mendatangkan uang, Anda bisa jualan pakai BlackBerry, jualan pakai Instagram, jualan pakai apa aja. Uang datang itu menurut saya gampang lah. Transaksi apalagi, Anda bikin punya produk Anda dibuat sedikit aneh, lalu produk Anda muncul produk baru. Anda punya komunitas TDA yang setiap Anda jualan teman Anda nggak tega kalau nggak beli, kan gitu. Aku punya produk gini. Oke lah, aku ambil 2 pieces. Itu tuh persahabatan sebetulnya ya. Biasanya gitu nggak repeat ya gitu. Jadi mendatangkan uang menurut saya it's a simple problem, tapi setelah uangnya datang, that's the problem. Jadi mendatangkan uang menurut saya sederhana, tapi kadang-kadang yang repot itu ketika uang datang. Lihat ini. Awalnya, mohon maaf ya, awalnya kawan-kawan sekalian, kita itu modal kerja. Modal kerja menghasilkan apa? Mohon maaf, bisa bantu diklik. Modal kerja menghasilkan sales. Dari sales itu kita harus ingat bahwa, oh ternyata dia nggak bisa satu-satu ya. Mas boleh ke belakang mas? Ya ini. Gini aja mas, di hold aja nggak apa-apa, di hold aja. Oh otomatis ya.
Oke, gini teman-teman sekalian, saya ingin masuk di sini saja. Nah, kawan-kawan sekalian, modal kerja menghasilkan sales. Coba ulangi, modal kerja menghasilkan sales. Saya mohon maaf ya, animasinya ada kesalahan teknis, tidak kompatibel. Jadi modal kerja itu menghasilkan sales. Setelah penjualan, Anda harus jagain tuh, namanya pokok produksinya berapa. Misalnya gini Bu, Ibu beli baju keke 100 ribu, lalu Ibu jual 200 ribu, berarti gross profitnya berapa? 100 ribu. Ibu harus balikin tuh 100, Bapak Ibu harus balikin 100 ribunya. Namanya HPP, cost of goods sold. Anda harus balikin. Dari situ baru keluar gross profit Bu. Pak, belum profit tapi gross. Apa itu gross? Selisih dari transaksi. Si gross profit itu harus membiayai listrik, harus membiayai kantor kalau ada, harus membiayai toko kalau ada, harus membiayai karyawan kalau ada, yang namanya operation cost. Baru terakhir lahirlah net profit. Di akhir, di ujung bawah itu. Baru lahirlah apa? Net profit. Ya. Udah waras ya? Alhamdulillah. Sales. Nah kemudian lahir COGS. Oke gitulah. Nah jadi, perhatikan ini Bu ya. Masa muridnya Pak Jamil nggak bisa mengatasi ini? Jadi setelah net profit sampai bawah, coba tangannya sama-sama. Net profit sampai bawah, setelah net profit sampai bawah teman-teman sekalian. Itu harusnya net profit itu membesarkan modal, dia return lagi ke atas gitu loh. Itu yang saya sebut sebagai the power of slow. Apa the power of slow? Di zaman tergesa seperti ini sebetulnya kita harus bangun bisnis yang kuat dan kokoh. Jadi kita harus nabung dari net profit. Tapi kebanyakan kawan-kawan sekalian, masa muridnya Pak Jamil nggak bisa ya? Nah, kebanyakan kawan-kawan sekalian ini, begitu net profit ada, misalnya 15 juta, ini 5 juta nyicil Avanza. 4.500.000 nyicil rumah. Belum cicilan panci dan lain-lain. Jadi nggak ada yang bisa ke atas gitu loh. Jadi modal kerja ini menghasilkan sales. Sales harus dihajar sama biaya produksi. Setelah itu muncul gross. Gross dihajar lagi sama operation, bayar bunga bank di sini, ya, bayar karyawan di sini gitu. Bayar preman juga misalnya kalau memang ada japrem juga di sini tempatnya. Baru keluar net gitu. Jadi panjang untuk menghasilkan laba dan laba ini harusnya membangun bisnis terlebih dahulu. Tapi banyak yang akhirnya bisnis itu capek untuk membiayai the personal life of the owner, membiayai biaya dari gaya hidup owner. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pernah ngomong sama orang, kalau misalnya memang bisnis kita masih perlu mendevelop bisnis kita sendiri gitu ya, menurut saya ngontrak aja. Kan rumah ngontrak sama rumah sendiri yang KPR nggak bunyi kontrakan, kan nggak gitu rumahnya. Kalau misalnya memang bisnis Anda memang perlu perhatian Anda lebih, menurut saya ini sekarang penyakit di teman-teman yang masih start gitu, masih start. Saya ngelihat itu kok belum pantas ya, menurut saya ini belum pantas begini, maksudnya masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Sehingga melawan keterbatasan itu adalah menahan gaya hidup. Akang, bukankah kalau kita menahan gaya hidup, kita naik motor misalnya, kita dianggap orang miskin? Ya memang miskin Bu. Lebih baik kaya beneran, coba ulangi, lebih baik kaya beneran daripada kelihatan kaya. Coba nih, daripada kelihatan kaya. Kelihatan kaya itu cuma membahagiakan orang aja. Kita rumah gede-gede KPR nggak karuan, orang luar biasa ya, luar biasa ya. Kita tuh cak dia tuh nggak bisa dimakan, itu dia masalahnya. Kita membuat orang happy sama kehidupan kita, tapi kita sendiri nggak happy sama kehidupan kita sendiri, membohongi. Itu mirip-mirip kita Deddy Corbuzier gitu loh, ilusi. Kita belum pernah bertemu sebelum ilusi. Gitu. Jadi kita ngelihat itu, oh kita hebat, kita apa segala macam, tapi sebetulnya nggak gitu-gitu amat, kita capek. Kang Randy kok ngerti sih gini, saya ketemu Pak, namanya jadi bis konsultan itu pasti kalau ada UKM misalnya bisnya gede gitu. Mas Randy kita ketemu yuk makan, dari matanya aja saya udah tahu banyak utang gitu. Terus begitu ngomong tuh Mas Randy bis kami gini, saya pasti udah Pak terus terang aja gimana. Gini Mas Randy tuh toko rame tapi ya Allah nggak ada rasanya, kenapa? Cicilannya sekian ratus, kenapa? Lahannya, tempatnya ternyata harus dicicil lagi. Makanya kita harus benar-benar berhati-hati dengan cash flow ini. Lebih baik kita emang gedenya gede bener gitu loh. Emang gedenya itu emang gede gitu. Dan Bunda menurut saya 98 bisnis 2006 baru beli rumah di Yasmin yang menurut saya rada mewah, beli Alphard, beli Harrier itu baru umur 43 tahun gitu loh. Artinya
memang memastikan dulu ini semua oke. Dan yang membuat saya itu haru, Bunda sebetulnya bilang gini, Ren, ini mungkin tahun terakhir saya bisa jalan-jalan nih karena Bunda ada punya sedikit penyakit di tulang belakang gitu. Jadi dia bilang saya mau nonton Cristiano Ronaldo. Jadi owner saya itu memang penggila CR7. Kalau ada Madrid itu udahlah rapat selesai pokoknya, wah udah pokoknya. Dan kalau Madrid kalah itu kita besok-besok siap aja yang kena damprat itu berarti ya. Bisanya begitu gitu. Jadi kalau Madrid menang baru kita ngajuin anggaran, Bunda anggaran gitu. Pasti itu lolos semua. Kalau CR7 itu menang itu lolos semua biasanya. Nah, dia kalau nggak salah ngomong itu bulan April ini dia udah izin saya sama ayah ke Spanyol ya, saya mau nonton CR7. Dia udah bilang anggarannya sekian. Ya nggak apa-apa Bunda, daripada Bunda stres nggak ada gambar desain, saya juga bingung kan kita jualan apa ya. Jadi lebih baik Bunda happy-happy dulu lah biar good mood gitu. Tapi udah menjelang gini ada Islamic Book Fair, ada PWTDA, dia bilang udah deh uangnya ke sini. Ya akhirnya ke PWTDA uangnya gitu. Cie, padahal nggak segitu. Mas Mustafa pasti marah-marah, oh nggak segitu gitu. Tenang ya Mas Mustafa ya, tenang. Tahun depan ya. Oke, nah. Round 4, apa ronde? Ronde 4. Nah ronde 4 ini melawan keterbatasan SDM dengan menerapkan budaya positif. Jadi gini, banyak yang melihat sekarang ini kakak kok bisa di Trans 7, ada lagi di Islamic Book Fair, ada lagi di PWTDA, desain paperbacknya juga bagus, bla 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 bla, kelihatannya nggak ada berhenti-berhentinya, bikin buku, muncul di Gramedia ini segala macam. Timnya berapa puluh? 11 timnya gitu. CEO-nya lulusan SMA, manajer marketingnya lulusan geografi, general manajernya itu orang geografi, manajer salesnya itu desain, dulunya desain busana. Pokoknya kami itu serba terbatas, kami itu limited person, ya limited person artinya orang terbatas nggak gitu ya. Maksudnya kami itu secara kapasitas itu limited. Tapi yang saya bangun di ke teman-teman sekalian adalah budaya positif, ini yang saya ingin sharing. Anda boleh punya SDM terbatas, tapi budaya perusahaan Anda harus positif. Budaya yang kami bangun nih ya, saya sharing-sharing sedikit aja. Budaya yang dibangun di KK adalah, he who has a why can endure anyhow. Siapa yang punya alasan dia sanggup untuk berjalan apapun kondisinya. Jadi di KK Busana itu saya kalau bangun tim selalu kita setiap pagi itu ngomong untuk apa kita kerja di KK Busana. Untuk apa kita fight perusahaan ini. Untuk apa kita majuin KK Busana dan itu kita jawab terus setiap hari. Jadi saya punya grup WhatsApp, itu tempat saya ceramah. Kadang-kadang kalau kita semua lagi lelah itu saya mulai kultum. Kawan-kawan sekalian, dear Jambu People, karena kantor saya di dekat warung jambu, saya sebutnya Jambu People. Dear Jambu People, hari ini kita capek luar biasa dan ingatlah luruskan semuanya bahwa kita bekerja bukan untuk seorang makhluk, bukan untuk manusia, tapi ini adalah pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makin besar KK Busana, makin banyak order yang kita bisa kasih ke CMT. Ibu kalau datang ke Bojonggede bisa menangis berbes mili bu, bener. Ibu-ibu tuh buang benang, hidup dari KK Busana hampir 400-500 ibu-ibu. Terus ada CMT kami itu kalau nunggu order itu mukanya tuh bener-bener subhanallah. Kalau dapat order kita 3.000 pieces, 4.000 pieces. Yang dulunya datang pakai motor, sekarang pakai Avanza. Alhamdulillah tinggal saya tanya, Pak ini ngutang apa cash? Cash, mas ini tenang cash. Oh ya oke. Kalau cash gitu, mesinnya udah berapa sekarang? Dulu 10 mas, sekarang 30. Itu rasanya happy banget pak, happy banget bener. Dan saya bilang sama teman-teman, kita membesarkan KK Busana ini, mumpung baju anak-anak ini mereknya Keke. Nanti kalau Louis Vuitton sudah bikin baju anak-anak, terus Dolce bikin baju anak-anak, repot kita. Jadi kita harus jaga ini pasar kita. Juara, apa? Juara Maya, tepuk tangan dong buat kawan-kawan sekalian ya. Nah sehingga a strong why withstand a strong storm. Jadi ketika alasannya kuat, badai gimana pun itu bisa kuat. Saya pengen cerita sedikit ya. Tim saya boleh cerita sedikit dari tadi banyak ya. Tim saya kawan-kawan sekalian itu ya kami itu employee sama-sama, ini kami tim. Saya betapa kagetnya gini, tim yang pegang PWTDA ngomong gini, Mas Randy, manggilnya Akang, Kang gini Kang. Akang bilang kan kita PWTDA kalau bisa hemat aja nih kita buat stand. Iya hemat aja, pakai aja partisi putih. Saya bilang kayak gitu. Ini bukan rahasia ya. Jangan ada duit lagi, habis duit di Islamic Book Fair kemarin itu. Jadi kalau bisa kita pakai partisi putih. Tapi Kang ini harga diri perusahaan. Kaget juga saya. Kalau bisa stand kita tuh lebih bagus Kang. Malu saya pakai partisi putih. Dalam hati saya begini, ini anak sebetulnya belum 1 tahun di KK Busana. Anak-anak saya ini, tim saya ini belum 1 tahun di KK Busana. Tapi sebegitu dalam kepemilikannya. Dan ketika stand kita KK itu berdiri, kita anak-anak muda tuh happy ngeliat stand kita gitu. Alhamdulillah keren ya, keren gak sih? Keren gitu luar biasa.
Karena setiap SDM yang di Kekebusana itu punya why, Pak. Jadi Bapak jangan kaget kalau mobil saya itu 1:30 pagi masih ada di kantor. Kadang-kadang saya nginep di kantor dan itu bukan di ada lembur. Nggak ada. No, kita nggak ada lembur sama sekali. Yang ada kita kalau kelebihan kerja boleh libur kapan aja. Gitu ya. Jadi gantinya di situ. Nah, berikutnya learning Bapak Ibu. Ini yang menurut saya jarang banget. Menurut saya itu tim yang sangat-sangat haus untuk belajar, menurut saya. Bahkan saya pun belajar dari semuanya, dari distributor, dan saya juga berbahagia sekali distributor saya yang cukup berprestasi, 3 besar distributor Pak Faif, legenda TDA, tepuk tangan buat Pak Faif ya. Pak Faif ini yang banyak memberi saya inspirasi juga. Kami itu setiap hari belajar, Pak. Teman saya nanya, Ren, kamu kok ini tahu. Ya saya tuh kerjaannya kalau akhir pekan jalan sama Azhar ke Gramedia, itu udah pasti tuh. Anak saya kan 3 kan. Jadi waktu saya nikah 2007, 3 minggu kemudian istri saya hamil. Azhar 7 bulan, istri saya hamil lagi. Naila 1,5 tahun, istri saya hamil lagi. Gitulah ya. Saya waktu di teknik perminyakan belajar optimasi produksi. Ya jadi, dan teknik pemboran jangan lupa. Jadi, ya aku belajar itu optimasi produksi sama teknik pemboran. Aku ngulang 2 kali, jadi D, C, ya. Jadi, sampai mana kan tadi? Jadi Azhar itu kalau kita masuk ke Gramedia, Azhar itu cari Lego, Naila cari boneka, Rania yang kecil tuh cari lilin malam, mamanya pegang duit. Ya. Saya itu beli buku, saya selalu beli buku, strategi bisnis, digital, walaupun kadang-kadang bukunya cuma saya overview daftar isinya, cuma kan yang penting gaya kan. Nah, saya tuh beli buku learning, dan kalau sampai rumah teman-teman sekalian, Keke ini kerjanya capek sekali menurut saya. Sampai rumah jam 5 kita balik, saya bercengkrama sama keluarga. Kadang-kadang 9:30 itu owner baru telepon. Oke Randy 9:30 malam meeting ke Yasmin. Jadi saya meeting komisaris sampai 1:30 pagi, jam 2 pagi karena pagi-pagi itu kami bekerja. Nah kalau nggak ada meeting sama owner, saya udah anak-anak tidur, istri tidur segala macam. Udah ngerjain juga termasuk ngerjain istri. Jadi itu baru baca buku Pak. Baca buku sampai 1:30 pagi, jam 2 pagi, aduh Pak capek Pak, aduh financial literasi kadang-kadang kita belajar, ini cuma kita pelajari digital marketing itu, native, migrasi, broadband, outbound, inbound, pokoknya wes lengkap lah, pokoknya udah crowd create cash, wes pokoknya belajar terus. Dan ini kami tuh seneng Pak, begini-begini Bu. Bahkan kami itu punya namanya Learning Day, hari Selasa itu saya selalu bawa tokoh Twitter yang bagus-bagus, cakep-cakep datang ke kantor. Kemarin Pak Yodia @strategi bisnis itu kami undang ke kantor untuk nguliahin kami. Jadi kami ini perusahaan yang senang belajar, apalagi kalau Bapak Ibu nanti, Mas saya ada punya sesuatu untuk Kekebusana. Makanya WhatsApp saya itu saya aur, para S2 mau penelitian, para S1 penelitian kami terbuka, itu salah satu budaya positif. Tepuk tangan buat pembelajar ya. Nah ini contohnya agility ya, kami juga punya budaya itu seperti harimau gitu, artinya kita jangan kalah dari orang. Gini Pak, saya pengen cerita lagi ya. Rabu dan Kamis Randy ngisi CSR, jadi saya belum bisa menutup diri saya sebagai trainer, jadi saya masih membuka diri kalau diundang. Dulu memang kerjanya di sini, jadi dulu pakai tarif, sekarang nggak pakai tarif. Nah saya diundang ke Martabe, Tapanuli Selatan di daerah Sibolga, CSR. Ke teman-teman Nauli, Naposo, Bulung. Jadi kumpulan anak mudanya orang-orang Batak di Tapanuli Selatan itu dibina sama Martabe Gold Mine, PTAR, grupnya G Resources Hong Kong. Jadi saya Rabu Kamis itu di sana. Karena pesawatnya itu Bombardier Jet Garuda, dia cuma sekali penerbangan 1 flight. Saya hari Jumat konferensi pers di sini, Pak Mustafa tuh nge-WA H-3 kalau nggak salah. Saya lagi di Sibolga waktu itu. Nah akhirnya saya datang ke sini telat dan kehilangan konferensi pers. Padahal salah satu cara Keke itu adalah terkenal lewat media. Itu kita udah jadi akidah dan jadi mazhab kita tuh. Pokoknya kalau ada wartawan kasih baju, pokoknya kalau dia muat kau, pokoknya jaga betul-betul wartawan itu. Pokoknya kita berpikir luar biasa tentang jurnalis. Nah saya kehilangan konferensi pers Pak. Pak Mustafa bilang, we have stick to our plan. Pak ada lagi nggak apa konferensi pers? Nggak ada. Kami itu udah kayak singa tuh. Jumat itu saya pokoknya nggak bisa dengerin pembicara. Mas Yuswo di sini bicara saya udah pusing karena saya kehilangan konferensi pers. Saya ngomong sama Markom TDA, akhirnya dengan kegilaan dan agility kita, tadi saya konferensi pers sendirian. Jadi sampai teman saya bilang, Kang, jadi Anda bikin konferensi pers sendirian? Iya, saya bilang kayak gitu. Wah Anda ini luar biasa, ngototnya gitu. Ya karena Keke ini
awal katanya tuh kekeh gitu ya. Jadi kumaha gitu, kumaha agar ada konferensi, nggak tahu caranya kumaha. Sampai tadi konferensi persnya dibubarkan karena beberapa peserta keluar ngikut, katanya ini panggung ketiga ya katanya konferensi pers ternyata. Jadi itu salah satu agility dan kita masuk, ini saya mau cerita ya tentang kekuatan UKM. Randy itu sebetulnya menengah Pak, Keke itu menengah ya, bukan Randy. Keke itu menengah. Ini acara Hafiz Quran Trans 7, 1 detik di TV itu, kok nggak salah nih ya. Tapi saya pernah lihat red cardnya, itu 1 juta Pak. Jadi kalau kita iklan 30 detik, itu 30 juta spending. Kami waktu itu ingin masuk mensponsori program Hafiz begini di TV tetangga, bukan Trans 7, di TV satunya, Anda tahulah gitu ya. Tarifnya udah miliaran segala macam, mekanismenya susah, aduh saya pusing. Cuma karena kita agility gitu, kita nggak bisa diem, mau kerja sampai jam 10 Pak, bolak-balik Jakarta Pak, aduh udah sampai kadang dikira supir Pak, CEO Pak, pakai mobil Avanza di stiker-stikerin bolak mas sampai taruh di sana sama satpam gitu. CEO tahu. Karena kita nggak punya anggaran bayar supir gitu, pokoknya terbatas kata Bunda. Enak aja pakai supir, bawa sendiri gitu. Kata owner gitu, luar biasa. Tapi karena kita nggak bisa diam nungguin di Starbucks kayak orang bodoh gitu kan, minum kafe latte, kapan ini tim datang. Tapi usaha itu Pak jadi, 1 bulan kemarin kita full di Trans 7, 1,5 jam Pak. Bayar berapa Ren? Rahasia lah, nggak boleh di sini. Pokoknya murah aja, menurut saya sih terjangkau gitu lah. Terjangkau untuk UKM dan itu satu Indonesia itu heboh. Dan akhirnya kita mulai terus-menerus kerjasama. Ini salah satunya apa? Agility. Coba ulangi. Ngototisme. Coba ulangi apa? Ngototisme. Ya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Alhamdulillah. Nah termasuk juga kekuatan kita adalah senang berbagi. Jadi manajer saya yang di UI kalau diundang sama Kang, aku hari Rabu diundang sama kampus. Oke, love to share. Asar Senin Selasa waktunya Kang Randy. Kita alignment day sama kita briefing. Kalau Rabu Kamis kamu ke UI segala macam silahkan love to share. Jadi kita punya nilai perusahaan itu adalah kita senang berbagi. Saya tiap Jumat sore CSR Yayasan Kekeberdaya itu tiap sore mengunjungi IPB. Kami punya temu muda berdaya di IPB setiap sore Jumat kalau ada itu selalu saya datang ke IPB sebagai tanggung jawab kita ke masyarakat. Dan saya juga menuliskan buku, apa-apa tadi yang saya ceritain, gimana ke awal-awal, ini ada 40 kisah. Memang buku ini tawadu ya, judulnya juga tawadu, ya, bukan menjadi kaya dalam 2 detik, enggak, atau menjadi gimana-gimana dalam 40 hari juga enggak gitu. Bukunya ini biasa aja, 2 kodi kartika, 40 kisah pembelajaran, isinya kata yang sudah baca bagus banget, kata yang udah baca. Kalau misalnya teman-teman mau nih, teman-teman bisa beli di belakang, lagi ada diskon gitu. Nah kemudian kawan-kawan sekalian juga sekalian di sini saya sharing atas pola inspirasi ini kami memutuskan di Kekebusana saya keliling 40 kota di Indonesia. Insya Allah nanti Makassar 12 April, Bandung 25 April, Jakarta kemarin sudah. Saya juga terbuka bagi kawan-kawan TDA mana saja, kelompok bisnis mana saja yang mau ngundang saya, asal nanti kontak manajemen, saya akan datang untuk berbagi. Tenang saja, tanpa tarif. Tapi kalau misalnya ada budgetnya tolong ditunaikan, ya oke. Ya penting itu Pak, itu kata Pak Jamil gitu, nggak boleh nolak ya. Oke kawan-kawan sekalian, yang kelima yang terakhir karena waktu saya sudah di akhir adalah melawan keterbatasan kekuatan dengan melibatkan Allah atau dengan melibatkan Tuhan. Kawan-kawan begini yang saya pahami ya, suatu hari itu saya capek luar biasa kerja di KK, ada minggu, kalau nggak salah hari Minggu pagi itu saya ketemu dengan seorang ustadz, nggak sengaja akhirnya dia mulai taklim dengan satu slide besar bunyinya begini. Berlepaslah kamu dari obsesi dunia sekuat-kuatnya. Fa innahu man kanatid dunya akbaru hammihi, ketika dunia itu menjadi obsesi yang luar biasa. Target sales menjadi obsesi, profit menjadi obsesi, keberkenalan menjadi obsesi, maka kata Allah, afsyallahu dai'atah, Allah akan bikin susah kehidupan kamu. Wa ja'ala faqra baina ainaihi, dan kamu akan dibuat kurang terus, enggak puas terus. Tapi fa innahu al-akhiratu akbaru hammihi, dan ketika akhirat itu menjadi obsesi terbesar, jama'allahu lahu umurahu, maka Allah akan terlibat bersama kita, mempermudah masalah kita. Dan ini yang menjadi obsesi kami Bapak Ibu sekalian, apa? Setiap Senin pagi, ini fakta Bu, setiap Senin pagi, kami ke Kebusana berkumpul di pabrik, bukan berkumpul di kantor marketing, untuk sholat duha 4 rakaat, dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kami, mendoakan para distributor, mendoakan para manajer, mendoakan para supplier,
Di mata kepala kami Pak, 1.500 penjahit Pak hidup, pay by result. Jahit sampai jam 2 pagi, bisa ke kampung bawa uang 20 juta, 15 juta, 30 juta Pak. Dan itu saya terima kasih sama Pak Faif. Ada satu hari Pak Faif bikin saya nggak bisa tidur. Kata Pak Faif, TDA Pak Faif ngomong gini, Randy kamu, saya tahu kamu terbatas dan kamu anak muda, saya tahu Ren. Saya tahu kamu capek luar biasa. Di pabrik waktu itu Pak Faif nasihatin saya, tapi kata Pak Faif bilang, tapi kalau kamu menyerah dengan kekebusana ini tuh kompetensi lokal Ren. Kalau kamu menyerah akhirnya kamu harus impor terus kamu jual, ini hilang semua. Ren kamu harus bertahan, sekuat apapun, secapek apapun, kamu harus bikin keke ini tetap ada di Bojonggede. Harus ada 400 orang yang tetap ngerjain baju kita. Kompetensi ini harus ada, kekuatan lokal ini harus ada. Dan kamu gak boleh menyerah, dan kamu harus tumbuh dan tumbuh menguasai itu. Saya bilang, akhirnya saya search itu baju anak. Ternyata anak-anak di Indonesia ini ada 50 juta, dan saya baru nyentuh 300 ribu. Kelihatannya masih ada kesempatan untuk kaya raya lebih. Nggak boleh, akhirnya katanya obsesi ya. Gitu. Akhirnya ada kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi di sini. Oke Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita semua boleh capek sebagai UKM. Hari ini kita semua boleh terbatas modal, terbatas semuanya, terbatas segala macam boleh. Tapi kita harus meniatkan itu semua untuk pengabdian kepada Tuhan kita. Bisnis yang kita bangun harus menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karyawan yang lebih pintar menjadi pintar harus menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Capek Bu, memang dunia ini bukan tempat istirahat. Kita akan istirahat kalau kaki kita sudah di surga. Banyak yang nanya sama saya, Kang gak capek Kang? Dari Sumatera, dari mana? Kerja di Keke lagi, nulis buku lagi. Istri saya nanya, gak capek? Saya bilang, ini bukan tempatnya istirahat. Bahwa nanti istirahat kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Perang di pasar, merebut market share itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya uang berputar di orang-orang yang baik. Siapa kita? Supaya uang berputar di Indonesia, siapa kita? Pengusaha. Pengusaha. Semoga semuanya menjadi UKM-UKM yang tangguh. Semoga semuanya menjadi orang-orang hebat. Terima kasih. Doakan Keke Busana. Semoga TDA makin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randy Saputra.